Benarkah gempa di Laut Bali atau Timur Laut Situbondo terkait dengan pergerakan sesar atau patahan Flores? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono yang telah hadir bersama dengan saya. Selamat pagi Pak Daryono. Selamat pagi Mas. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Pak Daryono, kita akan mengidentifikasi dari penyebab gempa yang terjadi kemarin. Ya. Ada juga yang menyatakan itu adalah sesar Flores, ada juga pernyataan BMKG, saya kutip dari Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhammad Sadli, ini adalah sumber gempa baru. Ada juga mengatakan sesar kambing. Yang mana yang benar Pak? Jadi ini menjadi menarik Mas dengan munculnya gempa 6,0 di Selat Madura itu menjadikan banyak perdebatan di kalangan para ahli. Namun yang pasti mereka punya asumsi, punya dasar sendiri ya. Karena memang lokasinya juga di situ itu sebenarnya daerah low seismicity, artinya tidak banyak kasus gempa selama ini di situ. Apalagi gempa signifikan. Namun hanya ada sebuah catatan dari katalog tsunami bahwa pada tanggal 23 November 1889 itu pernah terjadi tsunami di Sumeneb. Nah, dan tsunami itu cukup merusak kolam ikan termasuk tempat peternakan bandeng segala macam. Itu menerjang pantai, kemudian merusak pemukiman di pesisir pantai saat itu, pada tahun 1889 itu. Nah, ini adalah satu-satunya sebuah catatan yang sebenarnya menjadi pertanda bahwa sebenarnya dulu memang pernah ada kejadian gempa dan berpotensi tsunami yang merusak tambak-tambak bandeng yang ada di daerah tersebut, di Sumeneb itu. Nah, meskipun para ahli berbeda pendapat ya, ada sebagian yang itu merupakan lanjutan dari sesar Flores. Kemudian ada yang menduga itu aktivitas sesar kambing. Kemudian ada juga yang mencoba mengaitkan dengan aktivitas sesar RMKS, Rembang, Madura, Kangean dan Sakala. Dan itu merupakan sesar yang sudah tua dan mengiringi pergerakannya. Kemudian ada satu yang sebenarnya harus menjadi pegangan kita bahwa sebenarnya seluruh peta geologi dan tektonik yang ada semua sepakat bahwa ada sebuah jalur sesar yang sangat panjang, yaitu membentang dari mana? Ya, membentang dari utara Flores ke barat, ke utara Sumbawa, ke utara Lombok, utara Bali, kemudian menyeberang ke Selat Madura, kemudian berlanjut ke onshore Jawa Timur, nah, di daratan Jawa Timur. Kemudian langsung masih ke barat lagi itu Mas, sampai ke sistem Baribis. Jadi sampai ke mana? Jawa Barat? Jawa Barat ya, Baribis, dan berhenti di kalau petanya itu berhenti sampai di Purwakarta. Tapi ada juga ahli yang menduga itu akan berlanjut sampai ke Jakarta misalnya ya. Tapi ini perlu kajian lebih lanjut. Sehingga ini memang perlu dikaji. Karena kita harus akui bahwa riset kita, penelitian kita terkait dengan sistem sesar atau patahan-patahan bumi itu masih banyak yang belum teridentifikasi dengan baik. Apalagi sesar yang berada di dasar laut itu menjadi sebuah perhatian kita, tetapi itu membutuhkan biaya yang besar untuk mengkajinya. Baik. Berarti saat ini kita mempunyai hipotesa sementara, ini adalah sesar naik, kemudian Anda katakan ada kambing, ada Flores, ada juga mungkin sumber gempa baru. Tapi sebenarnya apa implikasinya bagi masyarakat jika mengidentifikasi sesar mana yang kemudian menjadi penyebab? Apa dampaknya bagi masyarakat? Baik, ketika para ahli berbeda pendapat terkait dengan sebenarnya sesar apa yang bertanggung jawab dengan sesar ini, itu bisa ditarik sebuah kesimpulan yang lebih bijak bahwa ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme sesar yang sebenarnya kelanjutan dari Flores dan berlanjut ke daratan Jawa. Berarti berkaitan dengan gempa di Lombok. Ya, karena kalau kita melihat mekanisme sesar yang membangkitkan, kemudian dari source mekanismenya itu menunjukkan adanya sebuah blok selatan yang naik dan blok utara yang menyusup ke bawah. Dan kalau sesar kambing itu blok utaranya yang naik, itu yang menjadikan
hipotesis sesar kambing itu menjadi terpatahkan karena tidak sesuai dengan source mechanism gempa kemarin. Namun demikian untuk menyatakan ini sebagai sebuah sesar nek flores itu juga masih belum terbantahkan, tapi ada para ahli yang menyatakan bahwa sesar nek flores itu habis di utara Bali karena hasil riset itu menunjukkan di situ hanya sebuah fault. Pak Daryono, yang dipahami masyarakat adalah pada saat gempa kemudian mengguncang Indonesia, kita lihat gempa yang hebat mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian sekarang berada di sisi sebelah barat dari sesar tersebut. Apa kemudian, dan juga Anda sudah katakan bahwa ini adalah efek domino yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan sekarang terjadi di wilayah Jawa Timur. Apakah kemudian ada potensi lagi ini akan semakin mengarah ke wilayah barat dari Pulau Jawa, melihat dari patahan-patahan yang bergerak? Cukup sulit untuk menjawabnya, Mas, karena ilmu gempa yang ada saat ini kita masih kesulitan di dalam menerangkan atau menjelaskan terkait dengan perpindahan stres atau stres tekanan, stress change atau perubahan stres yang mana orang menduga apakah ada gempa itu menjalar kemudian memicu gempa lain. Jadi ini masih sulit untuk dijelaskan. Karena setiap gempa itu sebenarnya memiliki sumber gempa, memiliki medan tegangan sendiri, membangun akumulasi energi sendiri, kemudian sampai kepada fase matang sendiri, dan kemudian dia akan rilis ketika sudah mencapai batas maksimum dari energi yang dia tahan, dan itu akan lepas sebagai gempa. Dan setiap sumber gempa itu memiliki proses-proses fase seperti itu. Jadi kalau kita melihat bahwa sumber gempa kita itu sangat banyak, dan kemudian terjadi gempa yang waktunya berdekatan atau bersamaan, itu hanya kebetulan saja. Itu karena kebetulan? Ya kebetulan saja. Betul saja. Berarti dengan analisa sementara sekarang adalah adanya patahan panjang dari Flores hingga ke Pulau Jawa, kemudian gempanya berdekatan, dan juga jarak gempa yang juga tidak terlalu jauh dari Flores juga ke Jawa Timur. Berarti tidak dapat diprediksi dan juga tidak dapat dibaca apakah kemudian akan bergerak ke arah selatan, timur, dan utara atau barat. Sulit, Mas. Memang ada teori triggering earthquake itu, saling picu gempa. Itu baru bisa dijelaskan dengan clear, dengan secara empirik. Itu baru bisa ketika gempa itu memang segmennya sangat bersebelahan sekali, sangat berdekatan sekali. Seperti kemarin gempa Lombok itu kan ada 3 segmen yang aktif. Segmen yang pertama di tengah, kemudian memicu segmen baratnya, kemudian segmen timurnya. Itu semua bisa terjadi jika masing-masing segmen itu jaraknya sangat berdekatan. Baik, Pak Daryono, sekarang saya catat ada 295 sesar aktif yang di Indonesia. Selain dari yang terjadi di timur Pulau Jawa dan juga di Nusa Tenggara, sesar mana lagi yang kemudian dalam 2 bulan terakhir, satu tahun terakhir bergerak begitu aktif, ataupun juga ada gempa-gempa yang mungkin tidak terasa sampai ke daratan? Ya, kalau hasil monitoring kami melihat sesar yang banyak terjadi gempa itu adalah sesar Sumatera, Sumatera di wilayah mana, Pak? Di daerah Padang Panjang itu. Di situ cukup aktif, dan kemudian di bagian selatannya di daerah Bengkulu itu sesar Sumatera juga sering terjadi gempa. Kemudian sesar utara Flores, sesar nek Flores itu yang jalurnya dari utara Bali sampai ke timur di utara Flores. Kemudian sesar Palu Koro juga sering, sebelum terjadi gempa saat ini itu catatan kami cukup banyak, dan itu sangat aktif di dalam menghasilkan gempa-gempa, meskipun tidak merusak, tetapi dalam pengamatan kami sangat aktif. Itu yang paling aktif? Iya. Sampai saat ini? Berarti di bagian barat Sumatera, selatan Sumatera, kemudian di Selat Madura, dan juga di Pulau Sulawesi. Terima kasih Pak Daryono, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG telah bergabung bersama dengan saya. 1 hari pasca gempa dengan magnitudo 6,0 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Untuk mengetahui kondisi terkini di Situbondo, kita telah tersambung dengan Monica Gracia. Monica, apakah malam tadi masih terjadi gempa susulan di Kabupaten Situbondo? Ya, Sumi, pasca gempa yang menimpa Kabupaten Situbondo dengan magnitudo 6,3, kali ini dari hasil pantauan kami, mulai siang, malam, bahkan pagi ini tidak terjadi gempa susulan. Dan aktivitas masyarakat pun sudah mulai terlihat kondusif,
Tepatnya di kawasan alun-alun juga sudah mulai terlihat dipenuhi oleh masyarakat. Bahkan untuk arus lalu lintas maupun perdagangan di masyarakat pun masih terus berlangsung seperti biasanya. Fasilitas umum seperti rumah sakit dan juga